Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Di zaman Herodes raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Sakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa waktu tiba giliran kelompoknya, Sakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukup itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Sakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata dengan mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Sakaria memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Opa dan Oma, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi
oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik bacaan pertama maupun bacaan Injil mengisahkan kepada kita dua pasang suami istri yang dinyatakan mandul istri mereka, dan kemudian mereka tidak memiliki anak atau keturunan. Itu dianggap suatu aib di masyarakat pada zaman itu. Tetapi Tuhan hadir lewat malaikat Gabriel memberitakan kabar gembira kepada mereka. Peristiwa ini mengingatkan kepada kita bahwa apa yang dianggap hina di pandangan manusia atau apa yang dianggap tidak mungkin di mata manusia menjadi sangat mungkin bagi Allah ketika manusia terus-menerus berdoa kepada Allah dan menyerahkan semuanya untuk diselesaikan oleh Allah sendiri. Maka kita diingatkan bahwa jangan menganggap remeh sesama kita yang lain, dan jangan menganggap rendah Allah, karena apa yang tidak mungkin di mata kita menjadi sangat mungkin bagi Allah. Yang terpenting kita mengimani Allah dengan sepenuh hati dalam situasi dan keadaan apapun.